Pernah kepikiran gak sih, kalau orang yang paling bikin kamu kesel, yang paling nyusahin hidup kamu, itu sebenarnya guru terbaikmu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas ide yang kedengerannya gila ini. Dan sumpah, sumbernya dari mana, itu bakal bikin kamu kaget banget. Coba deh, bayangin sejenak. Satu orang yang paling sering bikin kamu emosi, atau mungkin konflik yang kayaknya nggak ada habis-habisnya. Nah, gimana kalau semua rasa frustrasi itu sebenarnya adalah semacam pelajaran privat yang dibikin khusus buat kamu, biar kamu jadi lebih kuat? Dengerin kutipan ini deh, kedengerannya kayak dari kitab kebijaksanaan kuno gitu kan? Idenya tuh simpel banget, tapi dalam. Intinya, setiap orang, mau itu sahabat dekat, keluarga, bahkan musuh bebuyutan, mereka semua ada di hidup kita karena satu alasan, buat ngasih kita pelajaran. Nah, disinilah kita masuk ke bagian paling menariknya. Konsep ini tuh bilang, hidup yang damai itu bukan berarti kita lari dari masalah. Justru sebaliknya, kita harus belajar dari konflik itu. Gesekan sama musuh kita itu ibarat amplas yang bikin kita jadi lebih halus dan utuh sebagai manusia. Oke, jadi pertanyaannya, dari mana sih pemikiran sedalam ini datangnya? Apakah dari buku filsuf zaman bahela atau dari naskah-naskah kuno? Jawabannya, siap-siap kaget ya, karena sumbernya itu jauh lebih modern dan dekat sama kita dari yang kita kira. Oke, saatnya kita bongkar misterinya. Udah, lupain deh bayangan soal perpustakaan tua atau kuil di atas gunung. Sumber kebijaksanaan yang kita omongin dari tadi itu datang dari aplikasi yang mungkin kamu buka tiap hari. Udah siap? Bener banget. Ternyata kutipan tadi itu dari sebuah lagu di TikTok, dibuat sama akun yang namanya Pendosa Tersesat 90. Dan coba yap deh teksarnya. #filsafat. Gila kan? Ini tuh bukan cuma konten iseng. Ini beneran sebuah pemikiran filosofis yang dibungkus dengan cara kekinian. Heits, tapi ceritanya nggak berhenti di situ aja. Nama kreatornya sendiri itu punya makna yang dalam banget. Coba deh kita bedah bareng-bareng. Pendosa tersesat. Keren ya namanya, paradoks banget kan? Seseorang yang ngaku dirinya hilang atau tersesat, malah jadi penunjuk jalan buat orang lain. Ini seolah-olah mau bilang, kadang justru orang yang pernah nyasar paling parah, itulah yang paling hafal jalan pulangnya. Dan pas banget, judul lagunya pun nyambung, penunjuk jalan. Jadi seakan-akan lagu ini tuh kayak kompas yang ditemuin sama si pendosa tersesat ini, terus sekarang dia bagiin ke kita semua yang mungkin lagi sama-sama nyari arah juga. Terus gimana sih jalan menuju harmoni yang dimaksud di lagu ini? Ternyata di dalamnya tuh ada semacam resepnya loh. Ada langkah-langkah yang bisa kita coba ikutin. Gini nih prosesnya. Pertama, kita harus sadar dulu. Semua orang itu guru. Udah, dari situ kita diajak buat dengerin ke dalam diri, dengerin suara hati. Nah, abis itu tugas kita adalah nyari arti dari setiap kejadian. Dan puncaknya, yaitu tadi, harmoni sejati. Terus hadiahnya apa kalau kita ngikutin jalan ini? Jawabannya itu bukan sesuatu yang muluk-muluk. Liriknya ngejanjiin sesuatu yang kita semua pengen banget. Menjalani hari-hari yang indah. Simple, tapi ngena banget kan? Nah, semua langkah dan ide tadi itu sebenarnya ngerucut ke satu kesimpulan besar. Satu pesan inti yang bisa mengubah cara kita ngelihat hidup. Dan inilah intinya, tiada yang sia-sia. Semua punya makna. Ini artinya, kegagalan paling parah yang pernah kamu alamin, patah hati yang paling sakit, bahkan kesalahan yang kamu sesali setengah mati, itu semua bukan sampah. Itu semua adalah bensin buat pertumbuhanmu. Nggak ada yang sia-sia. Jadi pesan pamungkasnya simple, setiap langkahmu itu pasti ada artinya. Bahkan langkah yang rasanya kayak mundur sekalipun, itu ada maknanya. Ini kayak ngajak kita buat percaya sama proses. Percaya kalau setiap detik perjalanan ini lagi ngebentuk kita jadi versi yang lebih baik. Nah, sebagai penutup, coba deh kita nanya ke diri kita sendiri. Coba renungin sebentar. Siapa sih penunjuk jalan yang nggak terduga di hidup kamu? Siapa orang yang datang mungkin dengan cara yang nggak enak, tapi justru ngasih pelajaran yang paling kamu butuhin? Bisa jadi dia teman, atau jangan-jangan dia adalah musuhmu.